Selamat malam para rekan Romo dimanapun berada, para pemirsa Wahyu Eko Bono Kusuma Channel. Selamat berjumpa kembali dengan kami dalam tayangan Wedar Sabtu Jati. Sebelum saya lanjutkan, saya sampaikan salam kedatangan Rahayu. Ya, setelah pada momen terdahulu di tayangan kemarin kita mengambil momentum hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77, kita tampil kembali dalam rangka Wedar Sabtu Jati menyampaikan ulang Romo bersama kadang sepuh saya pada malam hari ini hadir tetap bersedia bersama kita Bapak Parnono, Rahayu, kameramen yang senantiasa mendampingi kita dalam segala event dimanapun berada. Bapak Sabar, Rahayu. Pemirsa yang berbahagia, dalam tayangan malam hari ini kita akan mengambil tema dekat dengan Putra Romo yang menyesuaikan dengan adat budaya tanah Jawa. Dalam konteks budaya Jawa, seorang Putra Romo bisa saja berbaur dengan kehidupan bermasyarakat dalam hal budaya, dalam hal adat dan sebagainya, karena kita menyadari bahwa sebelum Romo Semono Mijil tahun 55 di Perak Barat 93, Poro Winasis dulu, Nabi Ronggo Warsito, Sri Adi Joyoboyo, tokoh-tokoh yang hebat di era itu sudah berhasil merumuskan beberapa kerangka berpikir yang diimbangi dengan spiritual, yang akhirnya menampilkan menu yang luar biasa tentang tatanan. Salah satunya tatanan Dino dan yang lain, ada halnya dengan Jongko dan yang lain. Putra senantiasa menghormati tokoh-tokoh luar biasa di eranya. Kemudian setelah Putra Romo Semono Mijil dan bermanunggal dengan Heru Joko, ada sebuah tatanan baru dengan nama Jagatanya. Ada yang diterima Romo Kunci, Asmo Mijil, Singkir dan Mawalin, bagian dari Wahyu Eko Bono yang diterima dan akhirnya disampaikan kepada kita semua. Berbagai ragam tata cara putra ini menyampaikan paringane Romo, ada yang sarasean, ada yang kekadangan, ada yang laku-laku dalam bentuk jalan ke gunung, kemudian menemukan kadang-kadang sepuh di berbagai daerah, itu adalah sarana. Saya merangka meneruskan paringane Romo dalam bentuk wahyu pancagaib, nambah tetapi laku, ada yang kekadangan di luar daerah, di luar kabupaten, menemui kadang sepuh yang dianggap mumpuni perdarane sekepenak, kemudian dalam tata acara medharake iso jumbo karo rasane si kadang ini. Pada malam hari ini kita akan menyikapi ungkapan pemirsa atau pertanyaan pemirsa, bagaimana Bobo pada saat Putra ini sedang menghadapi satu acara, contohnya ada hajatan, mungkin menikahkan putra putrinya, ada objatinya putra putrinya, kemudian ada acara tingkepan dan yang lain. Masyarakat Jawa masih lekat dengan kebudayaan, adat, toto dino dan yang lain. Saya yakin Molo Putra juga masih banyak yang menggunakan tatanan ini sebagai pelestarian kebudayaan adat tempo dulu, yang akhirnya tetap kita gunakan dengan tetap tidak meninggalkan pangerten atau ulang urutnya Romo tentang kemanunggalan, tentang patra, kunci dan sebagainya. Setelah semuanya dihitung, ditata dan yang lain, salah satu contoh konkretnya saja, pada saat Wulan Suro saya tidak menemukan kadang yang menggunakan bulan itu sebagai kegiatan acara, kegiatan pribadi, mungkin hajatan dan yang lain. Ini bukti bahwa kita masih menghormati adat, di mana itu adalah Repto Cipto Karso para sesepuh atau terdahulu kita. Ada beberapa tokoh yang minase seperti yang saya sebutkan tadi. Ini mau kita tanyakan kepada Bapak Patmono, bagaimana menyikapi hal seperti ini. Pertanyaan pemirsa, apakah Putra ini masih diperkenankan menggunakan tatanan dino sebagai dasar penentuan hari acara, kegiatan, baik itu
Daup Jati mantenan putrane dan seterusnya. Monggo saya sampaikan kepada Bapak Warmono, saya sampaikan Rahayu. Monggo. Rahayu. Terima kasih sebelumnya Pol Kadam. Sebelum saya menyampaikan pertanyaan dari para pemirsa konten kita, saya sampaikan salam kekadangan Rahayu. Terima kasih dan kami ucapkan raos syukur unjuk mendengar saudara Gusti Ingkang Maha Suci inggih Kanjeng Rama Hircokro, yang mana pada malam ini kita bisa bertemu kembali di rumah saya. Nah, semoga pertemuan pada malam ini yang intinya menyampaikan pertanyaan dari para pendengar konten kita. Semoga apa yang saya sampaikan, kalau ada kebenaran yang itu memang tuntunan Romo sejati Kanjeng Romo Hircokro. Kalau mungkin sampai saya menyampaikan jawaban-jawaban yang dari para pendengar konten itu ada kekurangan dan ada kesalahannya, itu murni dari kebutuhan saya pribadi. Untuk itu sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para pendengar. Ya kita luas saja ini. Kita ini sebagai orang Jawa, putra Romo yang berdomisili di tanah Jawa, dan kita ini pertama juga harus bisa istilahnya mancing ajir-ajir. Artinya kepada siapa saja kita ini harus bersikap luwes. Yang pertama, maka itu sebisa-bisanya saya harus menjawab ini dengan menurut saya pemanggih pulau, itu kita ini harus luwes dan wicaksana saja. Pertama, dari sisi pandangan kita itu pertama sebagai orang Jawa, yang mana pertama kita itu kita pandang semuanya itu sebagai budaya. Pertama budaya para leluhur, yang mana pertama harus kita hormati dan kita lestarikan. Yang kedua, kita ini sebagai putra Romo yang melaksanakan ajaran 5 gaib, yang mana itu adalah dalam aturan-aturan pemerintah ini disebut orang penghayat kepercayaan. Itu kan jelas ya. Sehingga penghayat itu identik dengan budaya pertama. Dan yang kedua, kalau orang Jawa kan sering gitu Pak, kalau ada mitri pari, metik pari dan sebagainya. Benar. Ini kan bagian budaya. Terus sebagian besar putra Romo sing wonten tanah Jawa khususnya itu putra Romo itu kebanyakan belum pernah ketemu langsung dengan Romo Semono sebagai penerima wahyu di era kita ya. Di era kita ini, maka itu saya bisa menyampaikan bahwa sebagian besar putra Romo ini menerima wahyu Konco Gaib itu
dari kadang sepuh, yang mana kadang sepuh itu yang secara langsung ketemu Romo. Tapi kita ini sekarang ini kebanyakan hanya menerima dari kadang sepuh, yang mana kadang sepuh itu sudah sebelumnya sudah menggunakan, sudah sampun nindake apa itu pangerten tentang tatanan pitungan tentang budaya kejawen, seperti petungan tentang persanjan, dino, pasaran, wuku. Nah, di antara itu memang kita menerima pancagaib itu ya pada mereka itu sing tasik aktif nglakokne nindake tentang istilahnya tatanan adat budaya. Sering kita mendengar ketika kita ini mendatangi acara hajatan, katakanlah ono kadang sepuh atau mungkin dari seorang pujangga menyampaikan ujub saji, kan sering matur melenggai dinten itu perkenan gansal, kan masih begitu ya. Nah ini yang dimaksud dinten itu perkenan gansal itu koyo apa? Ini coba sedikit aja diungkap sesuai pengertian kita, meskipun kita ini putra tapi tatanan kita memang harus paham, karena kita berada di tanah Jawa. Kadang kan tonggo teparu anak-anak nanya, Pak iki aku lahirku ki di opo sih kok ngene ya sebagainya. Nah, sebelum saya sampaikan ke perhitungan itu, ya, saya sampaikan selanjutnya, yaitu tentang bahwa kenapa kita tidak bisa meninggalkan tentang adat itu, ataupun bahwa kita kok isih tetap nindake itu. Nah, pertama kan yaitu di antara alasan-alasan yang sudah saya sampaikan tadi, ya, di antaranya ya, bahwa pini sepuh sing bimbing para putra niku ya masih menggunakan itu pada umumnya. Di antaranya yaitu yang lebih kita itu tidak bisa meninggalkan hal seperti itu, karena putra Romo itu yaitu tadi diparingi wicaksana. Yang kedua, bahwa toh sing tindak di putra Romo ini kan gelar gulung, ya gitu. Kalau memang ya gelarnya bisa kita sampaikan, ya kita sampaikan. Kalau tidak bisa ya gulungnya gitu. Artinya dalam hal kita itu di dalam hal kita itu melestarikan adat ataupun nindake adat budaya leluhur, kalau masih kita bisa sampaikan kita gelarke, ya kalau tidak bisa kita gulungke. Yang terkait kali masalah pitungan dino pasaran, ngopo niku nek diarani wuku tahun rindu, ngopo niku ya, selama kita itu masih bisa, ya, nopo tuh elek kita itu di dalam hal sebagai orang penghayat nguri-nguri budaya, karena kita itu jelas juga orang penghayat. Kita sering melihat ya, karena anak cucu kita ya, jangan sampai ke cucu, anak saja ya, mesti takut lain tuh biar nopo Pak ya, kan minimal begitu ya, minimal betul. Akhirnya kita ini secara otomatis belajar tentang ini pun kita juga penting kalau kita melihat itu. Nah kemudian pada saat istilahnya ada karena orang Jawa itu loh Pak Patmono itu kadang sepuh, artinya di satu daerah katakanlah di desa ini
dianggap wah sinau Jawa nanti blangkonan ya selalu iki wayah apa ning kepi anakku tak golek dinorono aku becike kaya apa lah. Secara otomatis kita kan tidak bisa mengingkari itu Pak. Benar. Stigma tentang sepuh itu loh. Ya pertama itu tadi kita itu harus bijaksana, bagi yang masih nindake itu monggo, kita itu tidak perlu maidu, ya tidak perlu menyalahkan. Ajaran Romo ora ono sing koyo ngono iku. Nek kunci wae sono nyun bijaksana nyun. Makanya tapi kalau masih ada opo to klerune seandainya kita ya sik ngotak-ngatik gitu. Selama kita itu masih bisa. Kalau tidak bisa ya digulung saja. Karena seperti di tradisi Tulungagung itu mayoritas putra Romo itu juga masih menggunakan otak-atik dino pasaran uku itu di dalam hal event-event terpenting ketika dia melaksanakannya itu. Namun bagi sing ora seneng kita ya tidak perlu maidu. Jujur atau tidak jujur Pak Nono, putra sendiri sebetulnya juga seneng begitu contoh. Ayo palingan kebenaran dino 13 jane kan mau tidak mau kita ini masih sering kan makanya ya 13 apa Senin paing ya seperti itu. Kita itu kan tidak munafik ya. Jadi harus tidak munafik ya. Duh nyapo kok melekan mengerti tumurune wahyu pondok gaib malam Senin Pahing, apa kok tidak malam Senin saja? Pahing ini tidak digawe. Ya. Itu kan. Tapi ternyata semua putra ya itu masih menggunakan pon lagi kliwon lagi Pahing. Gitu. Jadi itu pasaran ya. Pasaran itu ada 5. Kalau dino itu ada 7. Ya Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, dinten itu pekenan gasa ini pasaran. Jadi limo niku pon wage kliwon legi Pahing. Jadi ketika seorang putra betul menyampaikan dinten itu pekenan gasa, berarti rinciannya seperti itu. Rinciannya seperti itu. Kalau memang mau belajar sebetulnya ya tidak susah, tapi itu rumit sekali. Dan itu saya pikir belajar seperti itu nek wis tua kaya kula ngene niki belajar ngoten iki ndak cukup 3 tahun. Gitu. Nek nyampe ngapalne dina, pasaran, buku, wulan nggih, windu ngoten niku jane seminggu mawon iso. Nek ngotak-ngatik ning gandengne niku dodokne ngawekne kan itu dinten nganu Bapak. Dinten itu diadu peton satu dengan peton lain diadu digunggung dibagi di istilahnya di ponco sudo. Nah, di ponco sudo pun itu bermacam-macam ponco sudo, ada ponco sudo raka maupun ponco sudo yang lain-lain. Bener ngaten niku. Nah niku ya bagi sing ndak nindakne marga pancen pun mboten iso. Leres. Iki nggih ngapunten ya, maaf bukan kita itu merendahkan dakwah. Bagi mereka itu yang istilahnya apa ya? Istilahnya mencibir ya. Seperti itu. Karena memang sudah istilah Jawa sudah tidak mudeng. Itu lek mudeng ya mayoritas menggunakan. Ini kejadian ini saya ceritakan ya. Ini pengalaman saya sekitar 5 tahun yang lalu, sebelum Covid lah, 5 tahun yang lalu berarti. Itu saya ini punya teman, rumahnya itu di Gresik, dia punya hajat mantu. Ya. Nah, hari H saya ngikuti undangan di sana itu kan istilahnya kampung ini kan dino manten. Makanya itu nek kampung kumaon butuh mantu marga dino ini ku dino manten. Nah ternyata perjalanan saya Tulungagung datang Gresik
kampung sepanjang rel kereta api ning Tulungagung Surabaya terot manten niku akeh golek ngono. Niki tasik ngrembaka nguri-nguri budaya niki. Bahkan nopo pernah kejadian ya. Tiyang Jawa sing pun manggon wonten Sumatera. Tiyang Jawa niku mantu. Dulur Sumatera teko. Enggak ngriyo nggih pas mantu dina niku. Kuwi berarti dinane pancen hitungane pancen dina manten. Dina manten. Kene karo makane bagi orang Jawa, baik yang wonten tanah Jawa, sing wonten Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, nek duwe hajat lawa event-event penting niku wau dinane mesti padha. Berarti yo tadi wong Jawa niku enten napa-napa berarti bahkan mungkin sing nang luar negeri pun wong Jawa berarti sih mempertahankan budaya. Karena budaya Malaysia ini digulai dinane. Nah cuma ya, sebagai putra Rama ya, itu kan ya walaupun ngotak-ngatik hitungane dina iki karo iki, pasaran iki karo iki digandenge di Ponjasuda kan nek putra Rama tetap menghadap Kanjeng Rama, tetap menghadap Kanjeng Rama. Ponjasuda itu artinya pembagian pembagian. Ya mungkin itu, walaupun nanti seandainya ya untuk kesempatan mana jenengan tindak lagi nyuwun des pundi nopo Ponjasuda niku nopo istilahnya iki dino taliwangke dino anu niku banyak sekali rincian itu kalau dan hari ini seperti ini ya itu enek dino teki dino enek apes sing dino nah niku enten petungan dan itu sampai sekarang saya setua ini saya juga masih belajar karena yang unik itu menurut saya begini, adat ini kan sangat kuat ya. Di bulan Suro itu kok orang ngomong 13 untuk kepentingan pribadi. Ini menurut saya unik dan ini akhirnya yang menjadi pemikiran kita bersama. Suran bahkan bakal teror itu sampai bingung bahkan ya. Wah ini delungan suran itu serana apa ya. Poso ya orang poso siap. Itu pengalaman saya ya. Mengingatkan kadang ya. Itu ketika tahun 2012 ya tidak salah di Surabaya itu waktu kita pas ketemu itu kan kadang itu pas mengikuti kongres budaya, kongres penghayat dan budaya di Surabaya tahun 2012 nggak salah itu ketemu kadang. Nah pada waktu itu bulan Suro ya terus dia itu juga menyampaikan undangan, sama-sama di situ mengikuti kongres itu. Terus, ya tidak sengaja, kalau ini ngucap, kok kayak nenek Wulan temas lah, Suro kok tinggu duwe hajatan. Gitu, kadang ini nyawuri pena. Hah? Nek Suro itu orang barengane mas, anu Pak. Orang barengane. Selama nyuwun pangapura. Apa yang terjadi? Wah, saya tidak bisa menceritakan di sini. Karena kadang kita sekarang sudah mendahului kita sowan Rama. Itu bukan berarti kita itu apa ya? Bahwa bulan Suro itu jelek, punya hajat tidak baik, akhirnya menimbulkan bencana itu saya tidak. Tapi ketika itu loh aku kok ngomong Suro nggih duwe gawe to Mas. Ya barengane malah ora enek mbah tamune akeh. Kalau di Asana Jawa kita sering mendengar wuku atau palukon itu. Ada berapa itu? Wuku ini kan 30. Jadi pergantian wuku itu ya antarane 30 niku
nggih Sinta, Landep, Ukir, Kandet, Tolu, Gumbrek niku sak terus. Iya. Berarti itu identik dengan nama-nama gitu nih. Bahkan sampai orang Jawa itu sering menggunakan Uku itu sebagai nama anaknya ini tuh ya Pak ya. Iya. Sing jenenge Sinta, sing jenenge Gumbrek waktu itu kan. Jadi lek nurut kula niku namung krana diyakini lah, niku lek nurut cerita niku jenenge sejarah. Nek sejarah kan kudu fakta. Iya. Fakta nyata gitu. Referensinya Yang mendukung referensinya jelas. Tapi menurut cerita sing wis diyakini kali leluhur kula lan panjenengan ngantos dinosa niku diantaranipun ceritane niku Sinta. Niku pada waktu niku kawin kali Watu Gunung ya. Prabu Gunung. kali Prabu Watu Gunung. Jadi Prabu Watu Gunung itu kawin kalian Dewi Sinta kali Landep. Berarti Watu ini Gunung loro. Sinta kali Rabi kali Sinta kali Landep. Niku nurut ceritane para leluhur niku, tapi niki bukan sejarah, ini cerita sing diyakini Ngaku-ngaku ngantos sakniki duwe anak 17. Nggih, duwe anake nggih. Lantel di antarane niku. Nah, akhire anak 17 kali Prabu Watu Gunung kali Sinta kali Landep niku 17 kali 3. Nah niku dadi 30 dilungguh ning nurut ceritane kan ngaten. Dan ternyata Bukan itu ceritane sejarah tak tahu dari kita enggak. tapi anehnya pada waktu itu kalau memang tidak beliau itu para winasis, kalau perubahan buku itu kan setiap minggu seminggu sekali ketika dikalikan sekian jadi 1 tahun. Makanya perguliran terus ada istilah uki ono uku malian itu ono uku sambung nggih apa di sela-sela pergantian tahun dan sebagainya. Nah, uniknya ini kan kalau kita membahas tentang adat, tentang budaya, akhirnya ono istilah wong Jawa itu niteni ya. Niteni. Selaras dengan yang disampaikan Romo. Nyuwun Wicaksono, nyuwun Pangoso dikunci ya. Sehingga kita ini contoh, wong apa wae, Romo dawuh wis bener kabeh iku ya. Makanya kalau ini disampaikan seperti ini, saya kira ini bagian dari kawicaksanaan. Bagaimana Pak? Iya, dari kawicaksanaan. Dan itu saya setuju. Namun berhubung ya istilahnya kita itu pertama kan juga melestarikan adat, ya minta nih kawicaksanaan, nih kewau. Cuma jangan semua hal itu kita itu apa ya? Walaupun Putra Rama istilahnya gelar gulung ya, itu ya yang pas-pas saja lah kita tindak ini. Artinya gini, ya kalau menurut Pinispo ya seandainya kita mau akrab ya sungkem Rama itu istilahnya kita harus jamas pakai merangi ketangiring ya. Terus bagi Putra Rama yang di Singapura sana mungkin sangat sulit sekali ya mencari merangi ketangiring. Dalam hal itu ya kita walaupun Putra Rama itu gelar gulung ya karena tidak ada ya digulung saja. Ya. Dalam hal juga kawicaksanaan itu tadi artinya digulung. Terus lagi contohnya ya di mana saja kapan saja ya. Ini Putra Rama di pusingnya di Jawa ini kan so tetap apa niku istilahnya genduren ya. Saya genduren terus diajak nih artinya diwedar lah, diwedar apa dibaca istilahnya medar itu dibaca lah ampeng maksud diwujudke di situ ya. Terus sakbare ini kan didungani. Terus sebagai Putra Rama dungane niku ana cara kok diwalik. Lah ini mumpun kebangetan to niku. Padahal Putra Rama dhewe niku kan pun duwe donga. Artinya kalau menyangka ini hal-hal seperti itu yo ojo
dianu lah, digunakan lah hal-hal seperti itu. Nah ini apa itu kan dungo dia artinya dungo merkukuan gitu. Ya dungane gini kemauan, pun dungane ya kebangetan dungane niku. Cara diwale. Iki kula sik sering nemoni putra ngomong tadi sedikit ada ini. Jadi walaupun kita itu kawicaksanan Pak, tapi kalau wis ngono kuwi wis artinya luar biasa. Jadi alhamdulillah menika monggo kita sebagai putra Rama, sebagai penganut penghayat kepercayaan, pada intinya kita itu menyikapi tadi yang tidak bisa menerima ya tidak perlu istilah itu, dan yang bisa menerima dan artinya si mampu belajar, monggo belajar, kita uri-uri budaya Jawa ini, walaupun toh akhirnya kita kembali kepada Romo Heri Cokro. Jadi nah untuk selanjutnya, kalau ini semua dibahas malam ini tidak cukup 3 tahun belajar ini. Artinya kan dalam rangka menyikapi bahasane putra tetap kawicaksanan. Sedikit saya ingin ceritakan Pak Sabar ya. Jadi kalau sepuh saya dulu tuh jelas putra Romo Mahidip ngarangnya Pak Dewi ya. Artinya Derek Romo itu bertahun-tahun ketika berdinas di Surabaya. Beliau juga seorang pujangga tentang babakan tatanan seperti tadi yang kita bicarakan mulai awal dari tadi. Pada itu saya kebetulan Senin Paingan cuma hanya beberapa kadang, kalau tidak salah 6 atau 5, 6 bersama beliaunya. Ada satu kadang datang bersama istrinya menceritakan dalam badai nggak ada adat, acaranya tanggal sekian, kemudian harinya ini dan sebagainya, nitip perso ke kakung seperti apa ini menurut jenengan itu ya. Artinya apa ya, nyuwun pang itu sekaligus nitip perso itu. Kemudian dilihat kalau tidak salah kadang itu namanya ini. Semoga ketika beliaunya nanti melihat ini teringat akan memori beberapa puluh tahun yang silam. Dilihat sekilas ini becik orang manik-maniknya orang wis apik. Kumpule pinanganten kakung kelawan putri yang di Pondasudo Turah Loro itu wis jejeke bener, itu bahasanya kakung waktu saya masih ingat betul karena sing ngegekne kopi ini kula sekalian seneng banget. Ning kakung tak nitip perso sedelo wae ya. Engko kabeh iki kan pasrahe nyang Rama. Tatanan pangerten iki becik ning tetep Rama sing bareng Purwasesa. Tidak ada 2 menit ketika beliau nitip perso dengan tata caranya beliau memberikan ning mojo lho ning iki engko ana kedadian sing ora kepenak. Nah, betapa kagetnya si kadang yang rawuh ketika baru ngomong apik kok ngomong ora kepenak gitu ya. Engko ana apa-apa sing ora kepenak. Yen iso jokno titik utawa unduren 15 dina ning mburi gitu. Makanya beliau pamitan bersama istrinya pulang ke dalamnya kalau tidak salah Ringin Pitu, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung. Ternyata beliau itu nyogane matur lagi ke dongkenya. Datanglah dongke itu sekitar setengah 11 malam. Karena pengertiannya mungkin sudah benar kok diluputke ya. Ini kok ora dibarengke sama kakung ini. Dia tanya kok lupute nondi iki wis melalui hitung-hitungan wis pokoke wis lek nurut kakung klerune ning ndi? Ora ono sing kleru. Falak Ruqyah Abu ki sudah menyatakan ini bener resik. Lanjut kakung kok dawuh ora dibarengke. Aku ora ngluputke dina sing ditata. Ning ngono apa-apa. Itu Pak Fatma. Nah, ini sejarah dan ini terjadi betul. Mungkin kalau beliaunya yang berkepentingan waktu itu melihat mesti senang dan kelingan itu bagian penting dalam kehidupan beliau dalam kehidupan. Nggih lek ngoten kula tak nderek kakung mawon. Karena saya yakin kakung ketika nitip perso itu sudah melalui tahapan-tahapan yang di atas saya. Pujangga atau dongeng akhirnya nyerah terus pasrah ke kakung saya.
Wis saiki golek ana engko dititipi pirsa umpung iki situasine apik Senin Pahing dinane 13. Makane kita ini sing golek 13 dan berarti hitung-hitungan saya gawe. Nah, akhirnya ketemulah kalau tidak salah waktu itu Jumat pagi. Hari kedua yang disiap berarti 15 hari persis seperti yang disampaikan Mbak Ono di awal. Mbak Kakung sebelum kadang ini pulang. Wis iku berjaya ditindakake. Tak sengkuyung tak tunggu ini. Saya masih ingat dan saya datang juga pada saat itu. 15 hari sebelum pelaksanaan yang ditentukan di tanggal awal tadi, ya, penasaran saya kan muncul, nyapa aku kok jauh seperti itu ya. Ternyata apa? Pada hari yang ditentukan dan di Penging itu, di depan rumahnya itu satu keluarga kecelakaan, satu mobil, satu rumah meninggal 3 orang. Jadi pas ngarepe itu ya, ngarepe itu ya, persis di depan rumahnya. Dungki datang pertama kali dan langsung nyuwun asma waktu itu ya, karena tahu kebenaran tentang maniti personnya pun tadi. Waduh kemula jenengan, kula pengen nambah pangatan kalian panjenengan selain kula niku kabujangan ngertos ning pengen roh melalui rasa jati kula supaya roh kados mekaten. Jadilah putra kadang itu tadi dan akhirnya juga jadi kadang sepuh pada saat itu. Jadi kalau kita melihat dari sejarah itu, ya, akhirnya Jumat Wage dipakai dengan penuh damai, penuh sukacita. Apa yang dicita-citakan berhasil, anaknya sampai sekarang sudah sukses, sudah di toko bangunan, jadi besar dan sebagainya. Kadang sebuah hanya jadi putra yang juga diwenangi nyuwun kasma pada saat itu. Kadang ringin itu tulungampun. Kalau kita menyikapi tadi apa yang diceritakan Pak Parmono dari sejarah itu, tatanan adat budaya ini masih penting, tapi pada ujungnya karena kita ini sudah meninggal sesuai pangatan ajarannya Romo, ujungnya harus kita suwun ke Romo. Intinya begitu. Ini luar biasa bagus mengirit tahun Woro Minasis pada saat itu. Monggo pesan terakhir Pak Parmono kadang-kadang. Maksud saya ingatan itu bahwa walaupun sampun dipetung kanthi ponco sudun daki-daki, ujungnya kita harus kembali nyuwun pirsa kalian Romo Cokro. Maksud itu saya sampaikan dengar bau ya ngoten niku. Nah intinya pesan terakhir bahwa sing ngunjeli budaya tinggalane lembur, pengen belajar monggo, dene sing boten istilah ini boten cocok, boten setuju, nggih kawicaksanan mawon. Jadi boten usah nyalahne. Ya soalnya pada intinya nek nindakake ajarane Rama niku pengertene ajarane Rama niku upama beda panemu, beda pendapat niku wajar. Soalnya ajarane Rama ya kasunyatan. Jadi pada intinya niku menawi atur kula wau leres niku awit saking kersane Rama Cokro dene wonten kaluputan niku awit saking kekurangan kula. Nyuwun pangapunten jawaban kula saking pitakonanipun para pemirsa konten kula cekapi semanten. Salam kula rahayu. Terima kasih Pak Parmono apa yang disampaikan semoga bermanfaat bagi kita semua. Sedikit bisa kita sampaikan bahwa adat budaya di tanah Jawa merupakan bagian sesuatu yang tidak kalah pentingnya, yang harus tetap kita urus karena ini bagian dari sejarah yang membawa kita menjadi mengerti Jawa itu benar, Jawa itu ngerti dan sebagainya. Beliau dulu para winasis, para sesepuh dulu menyampaikan mungkin ada yang sebelumnya disampaikan Pak Saban, mau ditanyakan sebelum kita tutup mulut. Terima kasih Bapak Slamet. Ini ada pertanyaan dari salah satu pemirsa tentang doa ketika putra dihadapkan dengan umum, artinya masyarakat seluruh lah.
Nggih, nggih. Itu tentang doa. Apa hanya merkukuan saja cukup atau dengan yang tambahan-tambahan doa-doa lain eh, supaya kelihatan luasnya putra itu. Terima kasih Pak Sabar. Mungkin ini bagian hal yang luar biasa juga pertanyaan ini. Sebetulnya apa sih makna doa? Doa itu kan kumpulan kata yang ditujukan kepada Tuhan untuk meminta sesuatu. Intinya kan begitu ini. Jadi nggak bisa kita merangkai kata dengan sastra Jawa yang bagus, yang bersifat panuwunan ya, Duh Gusti dan sebagainya. Kemudian hal yang sesuai dengan hajat kita mintakan dengan bahasa Jawa. Kemudian kalau putra ditutup dengan merkukuan. Jadi itu bijaksana juga itu Pak Sabar. Artinya monodungo selamat, monodungo merkukuan, ada beberapa rangkaian dari apa kata-kata sepuh kita yang tujuannya doa itu kan rangkaian kata untuk meminta sesuatu kepada Tuhan. Artinya tidak harus merkukuan saja. Biasanya merkukuan digunakan sebagai panutup. Mungkin ada lagi. Intinya dongo merkukuan itu untuk yang terakhir. Penutup, karena itu sabda. Artinya ketika Romo dulu memberikan sesuatu pada saat memberikan doa dalam satu acara, Romo menyampaikan merkukuan itu, kalau kita melihat itu sebagai riwayat sejarah yang dilakukan Romo, akhirnya kita lalui. Dan itu ketika ditanyakan kadang sepuh, menapa menika donga mriki kagem para putra, ya iku sabda ingsun. Artinya itu memang disabdakan untuk putra-putra ketika punya hajat, donga panutupe merkukuan begitu. Jadi kalau ada rekto sastra kemudian untuk memohon di acara apa, katakanlah ingkang menggugati dawuhipun pinanganten sarimpe dan sebagainya, itu bagian dari permohonan di depan, tapi sabdanya melalui donga merkukuan begitu sahabat. Nggih, niku kula tambahi. Masalah donga niku wau kaya disampaikan Mas Slamet tadi. Niku wau rangkaian kata-kata di dalam kita itu nyuwun dumateng Kanjeng Maha Suci. Maha Suci, nggih niku wau rangkaian kata-kata sing luwes, pantes niku wau. Laras. Niku Intinya saya mau pada intinya gitu. Cuma merkukuan niku utama. Jangan sampai ditinggalkan. Nggih, matur nuwun. matur suwun Pak Sabar kepada pemirsa yang minta penjelasan tentang doa seperti itu, semoga terjawab. Seandainya belum sesuai dengan apa yang kadang-kadang harapan atau pemirsa harapan, kita sambung di session berikutnya. Nanti kalau terkait apa yang kita bicarakan pada malam hari ini masih ada beberapa pertanyaan, monggo silakan komen di kolom komentar di konten kita, sehingga akan menjadi pokok bahasan di tayangan berikutnya. Dan saya pesan kepada kadang-kadang pemirsa, demi kelancaran konten kita bersama, ketika mulai membuka konten, ketika masuk kepada bagian iklan, mohon untuk tidak di skip. Ini harapan kami, bagian dari bantuan para kadang yang olahraga menambah lancarnya kegiatan kami di masa yang akan datang. Terima kasih. Saya sampaikan salam penutup kita, salam pamit keluarga kekadangan, Rahayu. Rahayu. Krisna Welas Asih. Krisna Welas Asih.